Selamat siang. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sedikit mengenai tutorial untuk cara penginstalan Ubuntu Server di dalam VirtualBox dan juga penginstalan dan konfigurasi DHCP, kemudian Apache Web Server, kemudian DNS Server, PHPMyAdmin, dan FTP di dalam Ubuntu Server yang telah diinstal di dalam VirtualBox. Namun sebelumnya, izinkanlah kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adinda B. Kristiana, NIM 67 2018 363. Perkenalkan, nama saya Yanuar Krismilian dengan NIM 67 2018 329. Oke, perkenalkan nama saya Matthew Raharjo dengan NIM 67 2018 39. Tutorial ini kami buat untuk memenuhi tugas asisten dosen teknologi jaringan yang telah diberikan oleh asisten dosen kepada kami. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam proses penginstalan. Namun sebelumnya pastikan kita telah mendownload Ubuntu dan juga VirtualBox. Di sini kita menggunakan VirtualBox 6.0.8 dan juga Ubuntu Server 16.04.6. Kemudian selanjutnya untuk mendownload pastikan juga kita mengetahui tipe sistem yang ada di laptop kita. Caranya dengan membuka setting, kemudian kita masuk ke sistem. Setelah itu kita klik About. Nah, pada bagian About ini ada System Type. Di sini tertera 64 bit untuk laptop ini, sehingga laptop ini berkapasitas sistem 64 bit. Sehingga kita akan mendownload sesuai dengan System Type yang ada di laptop ini. Selanjutnya, kita akan memulai dengan VirtualBox. Namun pada kali ini kita tidak akan menginstal lagi VirtualBox, karena pada semester 3 yang lalu kita sudah menggunakan VirtualBox, terutama pada mata kuliah sistem operasi. Jadi saat ini kita hanya akan memberikan tampilan dari VirtualBox-nya saja. Di sini ada network. Kita membuat virtual host only ini untuk network keduanya. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke dalam pembuatan virtual mesinnya. Pada pembuatan virtual mesin, yang pertama kita lakukan adalah kita klik New, kemudian kita masukkan nama dan operating sistemnya. Di sini kita beri nama Ubuntu Server, kemudian untuk tipenya Linux dan versinya Ubuntu 64 bit. Kemudian selanjutnya kita next. Setelah itu ada memory size, kita ikuti saja. Harddisknya kita create a virtual harddisk, pilih yang FDI atau virtual disk image. Kemudian yang dynamically allocated. Untuk selanjutnya kita next saja. Setelah itu maka virtual mesin pada VirtualBox sudah terbuat. Kita pastikan kembali di network sudah ada host only-nya. Kemudian kita akan masuk ke setting. Di setting ini kita masuk ke controller, kemudian empty, kemudian kita masukkan Ubuntu Server 16.04 yang telah kita download tadi. Setelah itu kita buat dua adapter di network, yang pertama untuk net, yang kedua untuk host only. Nah, pada host only ini kita allow all untuk modenya. Kemudian kita cek juga untuk settingan yang lainnya. Jika semua sudah dirasa benar, maka kita akan klik OK, kemudian kita start untuk memulai running dan penginstalan Ubuntu servernya. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke dalam penginstalan Ubuntu Server. Pertama kita start, kemudian kita tunggu sampai running. Ya, selesai.
Setelah itu kita pilih bahasa, kemudian kita install Ubuntu servernya. Kemudian kita pilih bahasa lagi, di sini kita memilih English. Setelah itu kita lanjutkan dengan teritori area. Kita pilih other, kemudian kita pilih yang Asia. Kita pilih Asia. Setelah itu kita cari untuk Indonesia. Setelah itu kita gunakan configure localhost-nya United States aja. Kita next, kemudian configure keyboardnya English. Kemudian kita tunggu sampai detecting network hardware-nya selesai. Kemudian di sini kita pilih yang NP0S3 untuk yang configure network. Selanjutnya kita configure network, tunggu sampai selesai. Kemudian di sini kita masukkan hostname, kemudian full name of the user, kemudian selanjutnya username account, kemudian password. Selanjutnya masukkan password lagi. Setelah itu kita continue. Kemudian untuk encrypt your home directory, kita pilih no. Kemudian akan men-setting untuk clock atau jam. Setelah itu kita tunggu sampai selesai. Jika sudah, akan muncul configure the clock, kita pilih yes. Kemudian akan mulai starting partisi disk-nya. Di sini kita pilih yang use entire. Kemudian di sini ada partisinya. Kita pilih no, kemudian lanjut installing lagi. Tunggu sampai installing benar-benar selesai. Kemudian setelah installing sampai di configure, kita tunggu sampai configuring app-nya benar-benar selesai. Mungkin kita bisa skip aja atau percepat. Setelah itu, jika configure-nya sudah selesai, maka akan ada pilihan untuk configure text. Nah, di sini kita pilih yang untuk how do you want to manage updates of the system, kita pilih yang no automatic updates. Nah, kemudian setelah itu akan masuk untuk install software. Kemudian di sini selanjutnya kita pilih yang standar untuk yang software selection-nya. Kemudian lanjut menginstal lagi. Kemudian sampai installation complete, maka kita continue. Kemudian kita akan lanjutkan finishing the installation. Tunggu sampai selesai, dan jika sudah selesai, maka kita akan masuk ke halaman Ubuntu servernya.
Di sini kita tunggu sampai semua konfigurasinya selesai. Kemudian kita diminta untuk login ke dalam Ubuntu kita. Kemudian kita akan login. Di sini kita menggunakan username seperti yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian passwordnya juga. Dan jika berhasil, maka akan tulisan welcome to Ubuntu 16.04.6 LTS. Kemudian sampai di sini maka instalasi Ubuntu server sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam konfigurasi DHCP. Pastikan untuk mengetik sudo terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan mengetikkan nano/etc/network/interface. Kemudian akan muncul seperti pada layar. Nah, kemudian kita tambahkan auto ENP0S8 itu untuk host only-nya atau adapter kedua. Kita tuliskan seperti pada yang ada di layar. Kemudian kita save ctrl-o, enter, kemudian kita exit ctrl-x. Kemudian kita akan mencoba untuk mengetikkan /etc/init.d/network untuk kita restart. Kemudian akan muncul untuk restarting networking-nya. Kemudian jika sudah muncul tanda OK, maka itu tanda sudah selesai. Atau jika valid, artinya gagal. Kemudian kita akan coba if config. Di sini adalah untuk mengetahui IP address untuk adapter pertama dan adapter kedua. Berikut adalah IP address-nya untuk adapter 1 dan adapter kedua. Kemudian jika sudah muncul seperti pada layar untuk if config, artinya if config sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mulai untuk install SSH dengan cara mengetikkan apt-get install SSH. Kemudian jika install sudah selesai, kemudian kita install Apache 2 untuk konfigurasi tahap keduanya, yaitu Apache Web Server. Kita install dengan cara apt-get install, kemudian Apache 2, kita enter, kita tunggu hingga berhasil semua terinstall. Setelah itu kita menginstal untuk pin 9. Pin 9 ini kita gunakan untuk DNS server. Jadi kita ketikkan apt-get install pin 9. Kita tunggu hingga selesai. Nah, jika sudah selesai, kita akan lanjut ke konfigurasi untuk DHCP-nya. Kita cari control panel, kemudian pilih network and internet, kemudian pilih network and sharing center, change adapter setting, kita klik yang VirtualBox, lalu pilih properties, kemudian kita pilih yang ada IPv4, lalu kita pilih yang properties. Nah, di sini udah ada IP address yang lama. Di sini kita akan konfigurasi, kita sesuaikan dengan Ubuntu server yang sudah kita konfigurasi tadi. Jadi kita samakan dari IP address, subnet mask, default gateway, preferred DNS server, dan juga alternate DNS server. Kita tuliskan semua seperti yang ada di layar. Sesuaikan juga konfigurasi yang sudah kita buat di dalam Ubuntu servernya. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita akan mengecek untuk Apache web server yang sudah kita install tadi, apakah benar-benar sudah terinstall atau belum. Kita ketikkan http:// sesuai dengan IP address-nya yaitu 192.168.56.102. Kita tunggu sampai muncul hasilnya, apakah akan gagal ataukah berhasil.
Nah, jika sudah muncul seperti yang ada di layar, Apache 2 Ubuntu Default Pick, It Works, itu artinya Apache web server yang ada di dalam Ubuntu server kita sudah terinstall dan terkonfigurasi. Jadi kita bisa lanjut ke konfigurasi berikutnya. Kemudian selanjutnya akan kita ubah untuk bagian akhirnya, yaitu mengubah tampilan yang ada pada LKC web server menjadi tampilan nama NIM dari kelompok kami sendiri. Di sini kita ketikkan nano/www/html/index.html yang akan terbuka untuk tampilan dari HTML-nya sendiri. Kemudian setelah itu, selanjutnya untuk tampilannya kita ubah seperti yang ada pada layar. Di sini judulnya kita tuliskan tugas kelompok teknologi jaringan A, kemudian di bodinya kita tuliskan nama body dari kelompok kami. Dan setelah itu kita ketikkan service Apache 2 restart, dan kemudian semua itu akan tersimpan dengan otomatis. Kemudian kita akan lanjut dengan membuka ke webnya. Jika di web sudah terbuka dan muncul tampilan nama NIM, maka itu berarti sudah benar dan sudah tersimpan. Dan untuk yang berikutnya akan kita install PHP. Di sini kita ketikkan p.install php lib apache 2 out php, kemudian php migrate and create php. MySQL, kemudian PHP CGI, PGP Corp, dan seterusnya. Kemudian kita enter dan tunggu sampai instalasinya selesai semuanya. Jangan sampai ada yang tertinggal, karena itu akan sangat berpengaruh dalam instalasi dan pengkonfigurasian. Seperti pada layar ini, ketik saja. Dan jika dilihat sini masih kosong, kemudian akan kita ketikkan seperti yang ada di layar untuk mengeluarkan PHP infonya. Kemudian itu akan kita coba pada web browser. Kemudian kita di web browser kita ketikkan IP address-nya saja, cukup IP address-nya, kemudian /task.php, dan kita enter. Dan jika muncul seperti pada layar atau PHP info, maka PHP-nya sudah terkonfigurasi dan kita bisa lanjut untuk melanjutkan. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan PHP MyAdmin dengan MySQL. Dengan di sini kita ketik install MySQL untuk SQL PHP MyAdmin-nya seperti yang ada pada layar. Kita ketikkan sama, jangan sampai ada yang kurang atau berlebihan, sama persis, karena hurufnya sangat peka.
dan kita tunggu sampai installing selesai. Continue, kemudian kita tunggu sampai semuanya benar-benar terinstall selesai. Kemudian sekitar hitungan menit akan selesai, kita tunggu saja. Tunggu sampai selesai. Nah, jika muncul seperti pada layar package configuration, akan kita tuliskan untuk password MySQL usernya, di mana ini akan menjadi password untuk masuk ke dalam PHP MyAdmin di web browser. Kita ketikkan password, kemudian kita lanjutkan proses konfigurasi dan installing. Dan kita selesai, maka kita bisa lanjutkan dengan menginstal PHP MyAdmin atau ketikkan http install PHP MyAdmin, kemudian sudah terinstall. Nah, kalau sudah terinstall gini, sudah. Kemudian kita lanjut ke pengecekan web browser dengan IP 192.168.56.102 PHP MyAdmin / dan kita enter, dan jika muncul pada seperti pada tampilan berikut, maka PHP MyAdmin sudah terinstall dan terkonfigurasi, dan tinggal masukkan passwordnya dan kita masuk ke halaman. Selanjutnya, untuk konfigurasi DNS, di sini kita akan mengubah dari IP DHCP menjadi IP statik dulu dengan cara ketikkan nano/etc/network, kemudian /interface. Nah, kemudian di sini kita untuk yang NP0S8 ini kita ubah inetnya menjadi statik, bukan DHCP lagi. Kemudian kita masukkan address, netmask, dan juga networknya. Setelah itu kita save dan kita exit, kemudian kita ketikkan etcd networking restart untuk merestartnya, dan kemudian selanjutnya kita ketikkan ifconfig, maka di situ akan keluar IP address yang baru. Di sini saya buat sama untuk IP-nya statik dan DHCP. Kemudian selanjutnya kita pastikan untuk kita sudah masuk ke dalam bin 9 terlebih dahulu. Setelah itu, jika sudah masuk, maka kita ketikkan seperti ada di layar, yaitu name config ini. Kemudian kita masuk ke dalam linconf default zone, kemudian kita ketikkan seperti yang ada di layar juga. Setelah itu kita save, kita keluar, dan pastikan IP-nya sudah kita ganti sesuai dengan IP kita masing-masing, yang statik tadi udah dirubah. Selanjutnya kita akan mengcopy DB lokal ke DB Tedjar. Setelah itu kita juga akan mengcopy DB 127 ke DB 192. Setelah kita selesai copy, yang selanjutnya dilakukan adalah kita mengetikkan nano DB Tedjar. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam DB Tedjarnya. Selanjutnya kita juga merubah kembali untuk localhost menjadi tedjar.com, dan juga IP-nya juga kita ganti sesuaikan dengan IP statik yang sudah kita rubah tadi. Dari DHCP kita rubah ke IP statik untuk bagian DNS ini. Kita samakan seperti yang ada di layar. Kemudian setelah itu, setelah semua diketikkan, semua sudah sesuai dengan yang ada di layar, sesuai juga dengan IP yang kita tentukan dari DHCP ke statik, maka selanjutnya kita save. Setelah di save, jangan lupa juga untuk keluar. Kita ketikkan Ctrl O, kemudian Enter untuk save, kemudian Ctrl X untuk keluar. Setelah itu kita ketikkan lagi nano DB192
untuk merubah yang bagian 192-nya. Kita rubah juga bagian localhost menjadi techjar.com. Setelah itu bagian yang 1.0.0 ini di bagian yang INVTR localhost ini kita rubah juga sesuai dengan IP terakhir dari IP address yang kita masukkan tadi dari DHCP ke static. Di situ tertera 102, maka kita masukkan juga 102. Kemudian setelah semua terisi, kita juga membuat tambahan lagi, satu tambahan 102, kemudian IN, PTR. Nah, yang membedakan di sini adalah di sini kita memakai www.techjar.com. Karena tadi di sebelumnya yang DB Techjar itu ada yang www. Nah, di sini kita masukkan juga. Setelah itu kita save, Ctrl O, kemudian Enter, kemudian Ctrl X. Selanjutnya kita masuk ke etc/init.d/bin9. Kemudian jika sudah oke, itu artinya sudah terrestart. Kemudian selanjutnya kita ketikkan nano/etc/resolve.conf konfigurasi. Nah, di sini kita name servernya kita rubah. Ini yang paling bawah itu yaitu 8888, kemudian 8844. Ini untuk yang bagian untuk connect dengan internetnya atau Google-nya. Nah, kemudian yang selanjutnya melanjutkan yaitu dengan mengetikkan nslookup untuk melihat yang techjar.com terlebih dahulu. Kemudian setelah muncul, kita akan mencoba juga untuk nslookup untuk yang IP address kita, yaitu 192.168.56.102. Jika sudah, maka selanjutnya kita akan masuk ke dalam tampilan di web browsernya. Kemudian selanjutnya setelah selesai, maka kita akan mengetikkan techjar.com di web browser. Setelah itu akan muncul tampilan seperti berikut. Mengapa muncul tampilan seperti berikut dan bukannya Apache Web Server? Karena sebelumnya kita sudah mengubah bagian Apache Web Server yang di HTML itu menjadi tampilan nama dan NIM kelompok kita, yaitu ada 3 orang. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, maka proses DNS server sudah selesai. Selanjutnya kita akan install FTP dan konfigurasinya juga. Pertama kita ketikkan apt-get install pro ftpd, kemudian kita enter. Selanjutnya akan memulai install dan kita klik Y untuk continue. Kita tunggu installnya semua selesai. Nah, jika muncul notif Pro FTPD configuration, kita pilih standalone. Selanjutnya kita tunggu instalasi hingga selesai. Kemudian untuk ini ketikkan cd/home untuk kembali ke menu awal atau home. Kemudian kita ketik ls untuk mengetahui isi di dalam home. Kemudian kita akan membuat file baru dengan mkdir share folder karena kita akan membuat folder baru. Selanjutnya kita ketikkan ls. Setelah itu akan muncul seperti yang kita ketikkan, seperti yang ada di layar.
Kemudian kita akan masuk ke dalam Nano ETC Pro FTPD. Nah, di sini kita akan memulai konfigurasinya. Dalam konfigurasi ini kita akan menghapus slash atau pagar yang ada sebelum default root. Semua akan kita hapus. Kita ketikkan seperti yang ada di layar, yaitu cd/home/share folder. Kemudian kita save. Terus kita restart. Nah, sekarang kita akan mulai untuk mencoba buka di browser. Lalu kita buka di browser. Lalu kita ketikkan ftp:// kemudian IP address-nya. Kemudian diminta untuk sign untuk memasukkan username dan password sesuai dengan Ubuntu server kita. Jika sudah, ketik sign. Nah, selanjutnya muncul seperti di layar. Jika tampilan sudah seperti ini, maka FTP sudah terkonfigurasi atau sudah terinstall dengan baik. Nah, itu tadi merupakan tutorial dari tugas teknologi jaringan A yang diberikan asisten dosen kepada kami. Kiranya dapat membantu dan bermanfaat. Sekian tutorial dari kami. Maaf jika masih ada salah kata atau pengucapan ataupun salah dalam memberikan tutorial. Kami mohon maaf. Sekian dari kami dan terima kasih.